I will always remember the day you kiss my lips light as... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Anissa, NPM 1904012023, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, BBTQ kelas N4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan tajwid, yaitu mad tabi'i, mad arid li sukun, dan mad iwad. Nah, simak video berikut ini. Di sini saya akan membahas tentang hukum bacaan mad. Nah, kita kenal dulu tuh apa yang dimaksud dengan mad. Mad secara bahasa artinya adalah tambahan. Dan secara istilah, mad artinya menambahkan atau memanjangkan huruf yang dipanjangkan oleh huruf mad tersebut. Nah, berbicara soal huruf mad atau berbicara hukum bacaan mad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mad tabi'i dan yang kedua yaitu mad far'i. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu mad tabi'i. Nah, kenapa sih dikatakan mad tabi'i? Karena huruf-huruf yang ada dalam mad tabi'i tersebut menjadi patokan untuk hukum mad yang lainnya yang ada di dalam mad far'i, seperti itu. Dan mad tabi'i ini juga sering disebut sebagai mad asli, atau huruf yang ada di dalam mad tabi'i itu adalah benar-benar mad asli. Huruf mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama yaitu alif, yang kedua ya sukun, dan yang ketiga adalah wawu sukun. Dapat dikatakan mad tabi'i jika alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Alif jatuh setelah harokat fathah atau huruf sebelumnya ini fathah. Dan yang kedua yaitu ya. Ya sukun apabila huruf sebelum dari ya sukun ini berharokat kasroh, maka disebut mad tabi'i. Dan yang ketiga yaitu wawu sukun. Wawu sukun apabila huruf sebelumnya yaitu dhammah, maka disebut juga dengan hukum bacaan mad tabi'i. Nah, cara membaca mad tabi'i itu adalah panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya di sini yang alif huruf sebelumnya fathah, contohnya adalah jama'ah. Nah, jadi mana mad tabi'inya? Huruf mad tabi'inya mana? Yaitu ini dia. Alif. Hurufnya yaitu alif, dan huruf sebelum alif yaitu huruf yang berharokat fathah. Maka itu sudah menjadi syarat untuk ditegaskan yaitu hukum bacaan mad tabi'i. Nah, cara membacanya yaitu 2 ketukan, yaitu jama'ah, seperti itu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Tidak boleh jama'ah, tidak boleh. Dan tidak boleh juga kurang. Jama'ah, tidak boleh. Jadi harus 2 ketukan. Jama'ah. Nah, yang kedua yaitu ya sukun huruf sebelumnya kasroh. Contohnya adalah contoh yang pertama yaitu qila. Qila. Jadi bacanya itu harus 2 ketukan. Qila. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Contoh yang kedua yaitu yasiru. Yasiru. Seperti itu. Huruf mad tabi'inya yang mana? Huruf mad tabi'inya yaitu ya sukun dan huruf sebelumnya kasroh. Jadi sudah memenuhi syarat hukum bacaan mad tabi'i. Nah, contoh yang ketiga yaitu allazi. Allazi, allazi, seperti itu. Lalu kita masuk yang huruf mad tabi'i ketiga, yaitu wawu sukun, huruf sebelumnya yaitu dhammah. Jadi contohnya seperti ini. Ya'ulu, ya'ulu. Huruf mad tabi'inya mana? Huruf mad tabi'inya yaitu wawu sukun dan huruf sebelumnya dhammah. Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi hukum bacaan mad tabi'i. Contoh yang kedua yaitu yaqumu. Yaqumu. Seperti itu. Contoh yang ketiga yaitu ruhama. Ruhama. Seperti itu. Jadi sudah memenuhi hukum bacaan mad tabi'i, yaitu
wawu sukun huruf sebelumnya yaitu doma. Jadi bacanya harus 2 ketukan karena ya wawu sukun yang huruf sebelumnya doma yaitu hukum bacaan mad tabi'i. Jadi bacanya harus ruhama, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tapi di sini ada catatan, jika ketika ada lafadz itu tidak dihukumi mad tabi'i apabila catatan yang pertama yaitu bertemu dengan hamzah asli ya. Jadi seperti contoh yaitu ma'a seperti itu. Di sini sudah ada huruf mad tabi'inya yaitu alif yang jatuh setelah harokat fathah atau alif huruf sebelumnya yaitu berharokat fathah. Tetapi kenapa tidak dihukumi bacaan mad tabi'i? Karena huruf sesudah alif yaitu ada hamzah, itu bukan hukum bacaan mad tabi'i tapi hukum bacaan mad yang lainnya. Yang kedua yaitu tidak dihukumi mad tabi'i apabila ada huruf bertasjid. Contohnya yaitu min dabbah. Nah, di sini sudah ada mad tabi'inya yaitu alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Itu sudah mad tabi'i, tetapi di depannya ada huruf yang berharokat atau bertanda tasdid. Jadi tidak dihukumi bacaan mad tabi'i tetapi menjadi hukum bacaan yang lainnya. Yang nomor 3, tidak dihukumi bacaan mad tabi'i apabila huruf yang diwakofkan. Contohnya yaitu nasta'in, seperti itu. Kan ada tuh contohnya nasta'in. Nah, itu bertemu dengan wakof. Kalau tidak diwakofkan kan jadinya nasta'inu, seperti itu. Tetapi karena ada wakof, maka membacanya menjadi nasta'in, tidak dihukumi bacaan mad tabi'i. Walaupun di sini sudah ada ya sukun huruf sebelumnya kasroh, tetapi tidak dihukumi bacaan mad tabi'i karena ada wakof, seperti itu. Tadi kan kita sudah membahas tentang hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Di sini kita masuk ke mad far'i. Mad itu kan dibagi menjadi 2, mad tabi'i dan mad far'i. Kita masuk ke mad far'i, salah satunya adalah mad arid li sukun. Kita pahami dulu apa itu mad arid li sukun. Mad yaitu artinya panjang, arid artinya kejadian yang baru atau tidak asli, li sukun artinya karena sukun. Atau cara yang mudah untuk kita memahami itu dihukumi bacaan mad arid li sukun atau tidak, yaitu apabila ada huruf mad baik itu wawu, alif maupun ya dan bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dan diwakofkan, maka menjadi hukum bacaan mad arid li sukun, seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, apabila ada huruf mad baik itu wawu, alif ataupun ya yang huruf sesudah mad tersebut yaitu huruf hidup dan diwakofkan, maka menjadi hukum bacaan mad arid li sukun, seperti itu. Nah, mengenai mad arid li sukun itu panjangnya yaitu 2 harokat, 4 harokat, dan juga bisa 6 harokat. Tapi dalam membaca hukum mad arid li sukun kita harus konsisten dalam membacanya. Misalkan di ayat pertama kita berhentinya yaitu 2 harokat, berarti di ayat selanjutnya harus 2 harokat, seperti itu. Jangan 2 harokat, nanti ayat selanjutnya 4 harokat, 6 harokat, seperti itu. Itu tidak baik. Kita masuk ke contohnya. Contohnya yaitu yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, mad arid li sukun tadi kan tandanya wakof, berarti huruf terakhir atau kalimat terakhir. Kenapa bisa dikatakan mad arid li sukun? Yang pertama yaitu syarat untuk
dikatakan mad arid lisukun yaitu adanya mad tabi'i. Mad tabi'inya yaitu di sini wawu sukun huruf sebelumnya berharokat dhammah. Nah, itu sudah menjadi syarat mad tabi'i. Dan syarat yang kedua yaitu bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya yaitu mim. Mim yang bersukun. Nah, contoh yang ketiga yaitu maksud saya syarat yang ketiga yaitu harus diwakofkan. Jadi ini sudah menjadi syarat atau sudah bisa dikatakan hukum bacaan mad arid lisukun. Kenapa? Karena sudah ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup dan diwakofkan. Seperti itu cara membacanya yaitu hayyul qayyum. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat atau 6 harokat. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu nun wal qalami wa ma yasturun. Yasturun. Nah, ini bisa dikatakan mad arid lisukun karena sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu harus adanya mad tabi'i. Mad tabi'inya di sini wawu sukun huruf sebelumnya yaitu berharokat dhammah. Dan bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya mana? Yaitu huruf hidupnya nun yang di fathah. Dan syarat yang ketiga yaitu harus diwakofkan. Ini sudah ada wakof. Jadi cara membacanya yaitu yasturun. Terserah mau 2 harokat, mau 4 harokat atau 6 harokat. Tapi lebih afdolnya biasanya kalau saya yaitu membacanya dengan 2 harokat. Contoh yang ketiga yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Seperti itu. Kenapa ini bisa dikatakan mad tabi'i? Karena syarat yang pertama harus adanya mad tabi'i. Ini dia, mad tabi'i sudah ada ya sukun yang jatuh setelah harokat kasroh atau ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh dan bertemu dengan huruf hidup dan juga diwakofkan. Jadi sudah bisa dikatakan hukum bacaan mad arid lisukun. Sebenarnya cara mudahnya yaitu mad arid lisukun itu selalu terletak di akhir kalimat atau yang selalu diwakofkan seperti itu. Tapi tidak semua ada masuk karena ada hukum bacaan mad lain, tapi saya tidak membahasnya. Saya di sini hanya membahas mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun itu sekali lagi saya tegaskan kenapa bisa dikatakan mad arid lisukun karena dia adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup dan diwakofkan di akhir kalimat seperti itu. Contohnya ini tadi al-qayyum, yasturun, mustaqim. Itu adalah salah satu atau contoh dari mad arid lisukun. Baik, setelah tadi kita membahas hukum bacaan mad tabi'i, mad arid lisukun, sekarang kita akan membahas hukum bacaan mad iwad. Mad iwad ini juga salah satu sebagai cabang dari mad far'i. Mad iwad, kita mengenal dulu apa itu mad iwad. Yuk. Mad yaitu artinya panjang. Iwad artinya pengganti. Nah, pengganti apa sih? Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Cara membaca mad iwad itu panjangnya harus 2 harokat, sama seperti membaca mad tabi'i. Dan syaratnya yaitu harus wakof. Jadi sama seperti hukum bacaan mad arid lisukun, yaitu harus diwakofkan. Itu harus penting. Kalau tidak wakof maka bukan mad iwad. Dan tadi kan iwad artinya pengganti. Nah, pengganti di sini maksudnya adalah pengganti fathah tanwin menjadi digantikan oleh si fathah. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Jadi, pengertian mad iwad untuk lebih jelasnya dan supaya kita lebih paham itu hukum bacaan mad iwad atau mad yang lainnya, yaitu apabila ada mad tabi'i huruf setelahnya itu berharokat fathah tanwin dan diwakofkan maka disebut hukum bacaan mad iwad.
Jadi saya ulangi lagi, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan fathah tanwin dan diwakafkan, maka disebut dengan hukum bacaan mad iwad. Jadi kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama yaitu kabiro. Seperti itu. Kalau tidak wakaf, dia membacanya menjadi kabiron. Tapi karena wakaf, maka kabiro. Fathah tanwin diganti menjadi huruf atau harokat fathah. Seperti itu. Jadi membacanya menjadi kabiro. Panjangnya 2 harokat. Karena kenapa disebut mad iwad? Karena di sini sudah ada mad tabi'i. Mad tabi'inya yaitu ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh dan bertemu dengan fathah tanwin dan juga diwakafkan. Jadi ada 3 syarat untuk memenuhi hukum bacaan mad iwad. Yang pertama yaitu harus ada mad tabi'inya atau mad asli, dan syarat yang kedua yaitu harus bertemu dengan fathah tanwin, dan syarat yang ketiga harus diwakafkan. Jadi sama seperti mad arid li sukun, harus ada 3 syarat. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu bihi basyira, itu sama seperti yang awal tadi. Contoh yang pertama yaitu ada mad tabi'i, yaitu mad tabi'inya ya sukun yang huruf sebelumnya berupa berharokat kasroh dan bertemu dengan fathah tanwin dan juga diwakafkan. Jadi seperti itu. Dan tidak boleh basyiro, tidak boleh karena di sini kan tidak ada hamzahnya, Jadi harus ro ya ro, tidak boleh ro atau dipanjangkan ro atau ron, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar bihi basyira. Seperti itu, 2 harokat, dan fathah tanwin ini membacanya menjadi harokat fathah. Seperti itu diganti. Di dalam mad iwad ini ada pengecualian. Pengecualiannya yaitu apabila ada huruf mad tabi'i yang bertemu dengan harokat fathah tanwin dan di akhir kalimat atau diwakafkan, tetapi di sini yaitu tak marbutoh. Jadi tak marbutoh yang berharokat fathah tanwin itu tidak bisa disebut mad iwad. Tak marbutoh jika fathah tanwin berharokat fathah tanwin di situ dibaca menjadi hak mati atau sukun atau disebut hak domir. Jadi cara bacanya kita langsung ke contoh. Contohnya sholat, dan seperti sebetulnya ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi mad iwad, yaitu sudah ada mad tabi'inya berupa alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah dan bertemu dengan fathah tanwin, dan misalkan di sini diwakafkan itu, tetapi tidak menjadi hukum bacaan mad iwad karena bertemu dengan tak marbutoh. Jadi cara membacanya bukan sholata, tetapi menjadi sholah, yaitu dirubah menjadi hak domir, seperti itu. Jadi mad iwad itu bisa semuanya kecuali bertemu dengan tak marbutoh, maka tidak menjadi hukum bacaan mad iwad. Seperti itu. Baik, saya akan merangkum pelajaran hari ini. Yang pertama tadi yaitu mad tabi'i. Saya akan merangkum dengan jelasnya atau dengan simpelnya. Mad tabi'i itu apabila ada ya sukun, wawu sukun, dan alif. Itu huruf sebelumnya, kalau alif huruf sebelumnya harus berharokat fathah, ya sukun huruf sebelumnya harus berharokat kasroh, dan wawu sukun huruf sebelumnya harus berupa berharokat dhammah. Itu disebut dengan mad tabi'i. Dan yang kedua tadi yaitu cabang dari mad far'i, yaitu mad arid li sukun. Pengertiannya yaitu apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat dan diwakafkan, baik mad tabi'inya itu berupa alif, wawu, atau ya, itu dihukumi mad arid li sukun.
terakhir atau yang ketiga tadi, yaitu hukum bacaan mad iwad. Mad iwad yaitu apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan fathah tanwin dan diwakafkan, itu bisa dihukumi dengan bacaan mad tabi'i kecuali dia bertemu dengan ta marbutah. Nah, itu saja pembahasan hukum bacaan tajwid, yaitu mad tabi'i, mad arid li sukun, dan mad iwad. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will always remember the day you kissed my lips.